Selamat pagi, temanku. All my BKP, I'm ready to go. I'm standing here across your door. I'm ready, I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Tell me that you never let me go. As I live here on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh, baby, I had to go. I had to go. Kopi udah siap. Semangat udah nyala. Yuk kita mulai hari ini dengan cerita hari ini. Dan inspirasi baru bareng aku. Ingat, setiap pagi itu bukan sekedar bangun pagi, tapi kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih baik dari kemarin. Gaspol hari ini. Jangan biarin mood kita drop. Karena ilmu dan semangat bakal kita naikin bareng-bareng. Oke? Mari. Apel tidak jauh dari pohonnya. Anak tidak jauh-jauh dari ayahnya. Sumitro dan korupsi. Ini menarik ini. Siapa Sumitro dan mengapa idenya penting? Sumitro Joyo Hadikusumo. Sumitro lahir tahun 1917, wafat 2001.
beliau adalah ekonom, beliau adalah negarawan, beliau adalah tokoh penting dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia. Tapi dia nggak viral. Biasalah, orang yang punya ide berjuang itu tidak dibuat viral. Yang viral adalah yang gaya-gaya, yang flexing, yang kelihatan wah gitu. Pemikiran dan tulisannya sering membahas satu, aspek teknis ekonomi, keadilan, etika pembangunan, kekurangan sistem pengelolaan pemerintahan. Aspek teknis ekonomi, apa sih? Gini teman-teman, ini hanya dua, fiskal dan moneter. Jadi kalau nanti teman-teman dengar, ya, teman-teman kita, karakter dan ilmu ini, kalau orang ngomong fiskal, itu adalah tentang pendapatan dan biaya. Pendapatan negara dari mana aja, biaya yang dikeluarkan apa aja, itu, dua itu. Jadi ini namanya fiskal. Tapi pendapatan ini kan belum tentu cash, belum tentu ada uang yang diterima. Kalau ada uang yang diterima, itu namanya moneter. Jadi moneter itu adalah tentang bagaimana kas, uang tunai, uang yang beredar di bank, itu jumlah uang yang beredar, dan kredit di perbankan. Jadi sudah tahu ya, jadi kalau orang bicara fiskal adalah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Tapi kalau bicara moneter itu berarti uangnya, cashnya. Oke? Keadilan ini udah dilontarkan oleh Pak Sumitro pada saat itu, dan etika pembangunan juga sudah digembor-gemborkan oleh beliau, termasuk kekurangan sistem pengelolaan pemerintahan. Jadi Pak Mitro udah membuka ini, sudah transparan dia. Kekurangannya apa? Pengelolaan pemerintahan. Ayo kita perbaiki. Nah, ide-ide Sumitro tentang pemberantasan korupsi, ini coba kita lihat. Berikut adalah gagasan Sumitro tentang korupsi, pemberantasan korupsi. 2. Tentang efisiensi penggunaan anggaran. Ya, ini menarik kan? Ini rumit, tapi kita bikin gampang aja. Saya jelaskan dulu. Apa hubungannya Pak Cindy antara efisiensi dengan korupsi? Oh, erat sekali Mas. Jadi korupsi, bayangin Anda punya perusahaan. Bayangin aja, Anda punya perusahaan penghasil 1 M. Yang setengah M itu dikorupsi. Oke? Sehingga yang seharusnya ada jatah untuk para karyawan yang sudah bekerja baik, Anda mau kasih bonus, jadi hilang kan? Udah dikorupsi setengah M. Itulah yang dimaksud hubungan antara korupsi dan efisiensi. Yang seharusnya anggarannya untuk pembangunan itu sudah dimakan dulu oleh pejabat-pejabat kita dengan berbagai alasan. Kemudian yang kedua, efisiensi penggunaan anggaran. Nah, anggaran ini teman-teman, jadi anggaran itu adalah rencana pendapatan dan biaya. Jadi kalau ada rencana biaya, itu uang itu sudah disediakan untuk 1 tahun ke depan. Ini hanya untuk pembuatan seragam misalnya. Ini hanya untuk MBG misalnya seperti itu. Ini hanya untuk militer gitu. Itu sudah di tok DPR, MPR, semuanya sudah tangan. Nah,
Yang dimaksud efisiensi penggunaan anggaran adalah ini penggunaannya harus tepat dan tidak ada yang bocor. Seperti itu. Nah, sekarang kita perinci satu persatu. Garis besar pemikirannya Pak Sumitro. Ide dan kritiknya pertama. Yang kedua nanti kita lihat isinya, garis besarnya apa, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ. Ide pertama dan kritiknya. Perkiraan kebocoran anggaran pembangunan. Jadi, pada saat itu Pak Mitro sudah tahu adanya perkiraan kebocoran anggaran pembangunan. Isinya apa? Isinya sekitar tahun 1990-an. Udah lama kan ini. Dana pembangunan ya, dana pembangunan ini itu kebocorannya 30%. Jadi kalau ada 100 anggaran itu 30 bocor dulu. Pelajarannya apa? Dana tidak sampai klik, tidak sampai ke Anda, dana tidak sampai ke saya. Ya. Kedua, pelajaran kedua, panggilan untuk transparansi dan kontrol dari masyarakat supaya tidak bocor. Itu ide yang pertama. Ide yang kedua, efisiensi pemanfaatan yang tidak bocor. Jadi kalau yang 30 tadi tidak bocor, itu ngapain? Ya enggak? Yang tidak bocor belum dimanfaatkan sebagai mestinya. Udah tidak bocor, dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kalau untuk militer, kalau untuk pertanian, sampai ke kita, masyarakat. Pelajarannya apa? Tidak bocor. Iya, dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jangan tidak bocor lalu makan bareng untuk bancaan. Ya. Ide yang ketiga apa? Yang ketiga adalah peran dan etika keadilan dalam pembangunan. Jadi Pak Sumitro ini menyoroti peran dan etika keadilan. Yang namanya keadilan itu semuanya dapat jatahnya sesuai dengan penggunaannya. Isinya apa? Isinya adalah etika pembangunan, keadilan negara dan hubungan warga dan negara. Ini gampangnya gini. Kadang saya mikir, harusnya yang namanya camat, ya bupati, ya enggak, gubernur, bahkan menteri-menteri, sekaligus presidennya, itu jangan dinamain pejabat negara, apalagi disebut sebagai penguasa negara dan penguasa daerah. Ini sebut saja sebagai pelayan masyarakat. Jadi mereka itu diangkat oleh masyarakat. Tugas mereka adalah untuk masyarakat. Jadi yang jadi tuannya itu adalah rakyat. Jadi ini kebalik, etika pembangunannya kebalik. Keadilan negaranya kebalik. Hubungan warga dan negaranya itu kebalik. Jadi kepala dinas perdagangan Kabupaten Rembang itu dia bukan penguasa, bukan. Tapi dia ditunjuk oleh rakyat untuk mengelola perdagangan seluruh kabupaten. Jadi dia harus adil, harus fair. Jangan makan duitnya rakyat. Ini yang dimaksud Pak Mitro, bukan saya. Tapi saya setuju.
Pelajarannya apa dari poin 3 ini? Adalah integritas, adalah pengawasan publik, adalah transparansi, moral dan etika pembangunan lagi, kembali lagi. Integritas itu apa? Integritas itu yang diomongin ini oleh pejabat harus sama dengan kenyataannya. Kalau dia ngomong saya nggak kaya, ya rekeningnya mana? Ya nggak. Kalau dia bilang saya mau menghabiskan MBG ini sesuai penggunaannya, ya harus sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya integritas, pengawasan publik. Jadi sekarang ini apalagi kan internet udah kemana-mana. Android ini sudah mencakup informasi macam-macam. Ada Facebook, ada YouTube, semuanya bisa memviralkan polisi yang menilang tanpa surat, polisi yang memungut biaya-biaya dari rakyat nggak jelas, itu sudah bisa diviralkan. Jadi transparansi. Jadi, yang namanya transparan itu kelihatan, apa yang di dalam itu kelihatan. Moral dan etika pembangunan itu juga diunggah oleh Pak Sumitro. Yang keempat adalah pengawasan eksternal, teman-teman, dan pertanggungjawaban. Jadi pengawasan eksternal itu, jadi kalau sebuah negara itu kan, sebuah kabupaten itu diawasi oleh karyawan kabupaten sendiri, ya nggak bisa. Bagaimana mungkin teman-temannya sendiri mengawasi temannya sendiri gitu loh. Jadi yang ngawasi harusnya eksternal. Nggak bisa saya itu kan rumah tangga diawasi oleh dirinya sendiri, nggak bisa. Jadi harus eksternal. Isinya apa? Pemeriksaan akuntan negara. Jadi akuntan negara itu dia harus diawasi. Jangan akuntan negara mengakuntansi, mengaudit sebuah badan instansi, tapi akuntannya tidak diawasi. Ini bisa semena-mena ini. Pengawas negara itu BPK, BPKP, OJK itu juga dia harus diawasi, harus diperiksa. Seperti tadi, jadi kalau mau lap itu bersih untuk ngepel, jadi bisa bersih. Tapi kalau lapnya kotor, ya nggak bisa untuk ngepel, kotor terus lantainya. Jadi prinsip dari Pak Mitro ini adalah lembaga pengawas itu diperkuat. Jadi lembaga pengawasnya harus bersih semuanya, sampai ke presidennya. Memang ini semua ideal, tapi baik kan kita mempunyai keinginan yang ideal, walaupun masih banyak kritik untuk bukunya Pak Sumitro ini, atau apa yang dijalankan Pak Mitro. Misalnya dulu dan sekarang beda, Pak. Sekarang udah milenial, ya tinggal disesuaikan aja, tapi kan nilai-nilainya sama. Yang namanya korupsi itu dari mana-mana, dari waktu mana saja itu namanya tetap korupsi. Hanya kalau dulu itu uang tunai, sekarang bisa transfer, sekarang bisa e-banking, sekarang bisa electronic money. Itu aja kan, disesuaikan aja penyidikannya. KPK bisa nangkep kok kayak gitu loh. Jadi teman-teman, kembali ke topik, apel tidak jauh dari pohonnya. Jadi Pak Prabowo yang sekarang menjabat sebagai presiden, saya bukan penggemar Prabowo, saya bukan fanatik kepada Prabowo, tidak. Tapi siapapun itu presidennya, saya akan hormati dia karena dia terpilih. Tapi
Apel tidak jauh dari pohonnya. Kalau Pak Mitro udah punya pemikiran-pemikiran yang indah seperti ini, beautiful seperti ini, dan di waktu lalu itu diabaikan oleh pejabat-pejabat yang lama, bahkan sampai sekarang, karena mereka takut kekayaannya akan tercemar, kekayaannya akan terdeteksi. Mereka sudah mulai gerah dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Prabowo. Ya, jadi saya tidak bilang Prabowo-nya. Jadi seperti Rocky Gerung bilang, saya tidak menyoroti Prabowo-nya, tapi Pak Presiden yang saya hormati, marilah kita lestarikan, kita jalankan sama-sama. Kalau saya sebagai rakyat, ya paling tidak kita, Anda dan saya, itu memperkuat pemikiran kita. Jadi kita tidak ditipu dengan pengertian-pengertian yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.